teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku kembali membahas soal manajerial. Nah, soal ini masih kategori soal HOTS dan juga sesuai dengan FR tahun lalu, teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ya ke soal nomor 1. Suatu hari, setelah lama Anda tidak pulang ke rumah, seluruh anggota keluarga Anda positif. Di saat bersamaan Anda bertugas saat itu kondisi sangat darurat di mana pasien memenuhi IGD hingga ke teras rumah sakit. Sementara petugas sangat kewalahan. Lalu Anda ditelepon oleh tetangga Anda bahwa keluarga Anda harus segera diisolasi, paling tidak di rumah sakit. Anda bertugas dengan harapan Anda bisa menolong keluarga sendiri. Apa tindakan yang akan Anda lakukan? Oke teman-teman, maksud soal ini tuh dia lagi kerja ya sebagai tim garda terdepan COVID yang tahun-tahun lalu teman-teman. Nah, di saat kita sibuk dengan kasus ini teman-teman, ternyata keluarga kita sendiri itu mengalami positif COVID teman-teman dan harus diisolasi di rumah sakit. Nah, sedangkan kita ingin sekali ya menolong keluarga kita sendiri, namun IGD tempat kita bekerja itu sangat hektik banget, teman-teman. Jadi, apakah tindakan yang bisa kita lakukan terhadap kasus ini? Nah, kita lihat dulu opsinya. A. Anda tetap menuntaskan pekerjaan Anda, apalagi saat itu Anda memang waktu bertugas dan pasien yang Anda tangani kritis. B. Segera menelpon kepala RS dan meminta untuk dispensasi karena Anda harus menyelamatkan keluarga Anda tercinta. C. Merelakan keluarga Anda untuk menempuh jalur isolasi sesuai prosedur dan ditangani oleh petugas medis lainnya. Karena Anda pun sedang menangani pasien lain, apalagi saat itu sama-sama darurat. Kemudian yang D, Anda tetap bertanggung jawab pada tugas dan pekerjaan mulia Anda dan senantiasa berdoa agar keluarga Anda tidak mengalami gejala yang berat. Oke teman-teman, di sini udah jelas ya, poin tertinggi 4-nya itu adalah yang C teman-teman. Nah, opsi C itu menunjukkan tunduk pada etika profesi dan prosedural atau protap dalam dunia medis dengan menaruh kepercayaan kita terhadap petugas medis yang lain untuk menangani keluarga kita sendiri. Dan kita tetap fokus pada tugas yang sedang kita tangani. Jadi ini tuh ada kaitannya juga dengan profesionalisme dan etika profesi teman-teman ya. Pasti tenaga medis yang lainnya itu juga berkompeten dalam menangani keluarga kita teman-teman. Jadi untuk poin 4 itu adalah yang C. Poin 3 adalah yang D. Kemudian poin 2 itu adalah yang A dan poin satunya adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Sebagai seorang pegawai Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak, sudah menjadi tugas Anda untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Ketika sedang memeriksa sebuah perusahaan, Anda menemukan tindakan penggelapan pajak. Penelusuran yang Anda dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memberikan beasiswa yang tidak sedikit kepada Anda saat Anda kuliah dulu. Oke teman-teman, kita baca dulu opsinya. A. Saya akan berkomunikasi secara personal dengan pimpinan perusahaan tersebut dan memintanya agar segera mengklarifikasi penggelapan pajak tersebut. Apabila tindakan tersebut disengaja, maka memintanya untuk memfasilitasi agar Anda dapat menyesuaikan laporan pajak perusahaan tersebut. Kemudian yang B, saya tidak ingin perusahaan yang telah membiayai Anda selama kuliah tersebut berhadapan dengan hukum dengan mendiamkannya saja dan memberikan laporan palsu. Kemudian yang C, melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan fakta dan data yang ada karena tindakan perusahaan tersebut melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang ada. D, saya akan berusaha mengganti nominal pajak yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan tersebut sebagai wujud balas budi saya. Oke teman-teman, nah di sini kita harus menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam mengedepankan kepentingan instansi. Jadi melaksanakan segala tugas yang diamanahkan dengan jujur dan profesional. Jadi kita tuh bekerja harus sesuai dengan fakta dan data yang ditemukan di lapangan ya teman-teman. Makanya di sini jawaban yang paling tepat dan poin 4-nya adalah yang C. Melaporkan hasil pemeriksaan sesuai data dan fakta karena tindakan perusahaan tersebut melanggar ketentuan dan perundang-undangan teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Untuk poin 3-nya itu adalah yang D, poin 2-nya itu adalah yang B, dan poin 1 adalah yang A.
Oke, kita next ya ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Zaman terus mengalami perubahan, inovasi dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan semakin berkembang. Sebagai seorang pemuda bangsa, saya dituntut untuk aktif mengikuti perubahan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Sikap saya terhadap perubahan, ide baru, dan cara baru dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah: kita lihat dulu opsinya. A. Stabilitas dalam bekerja lebih penting. B. Perubahan adalah sesuatu yang pasti. C. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Yang D. Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara baru tersebut. Oke teman-teman, jadi pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa kita mampu menyesuaikan cara kerja yang lama dengan menerapkan metode yang baru. Nah, namun dalam melakukan sebuah perubahan itu perlu diperhatikan efektivitas dan efisiensi kerja agar tujuan pekerjaan tetap tercapai. Jadi di sini poin tertingginya itu adalah yang D. Keberhasilan pekerjaan itu tergantung dari jenis perubahan, ide, dan cara baru tersebut, teman-teman ya. Karena nggak semua metode baru itu bisa dipakai ya, teman-teman. Nah, makanya keberhasilan pekerjaan itu tergantung lagi dari jenis perubahan, ide, dan juga cara-cara terbaru. Kalau misalnya ide yang kreatif, pasti bisa menghasilkan hasil yang maksimal, teman-teman. Jadi untuk nomor 3 ini, jawaban paling tepat itu adalah yang D, poinnya 4. Kemudian poin 3-nya adalah B, dan poin 2-nya C, serta poin 1-nya adalah yang A. Oke, teman-teman, kita next ke soal nomor 4. Oke teman-teman, next kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Sinta ditugaskan untuk melakukan penelitian ke suatu daerah yang terkenal dengan sistem adatnya yang kental. Namun di daerah tersebut ada suatu kepercayaan bahwa orang asing yang akan masuk ke desa harus dalam keadaan suci. Sinta saat itu sedang datang bulan, maka yang harus dilakukan Sinta adalah, kita lihat dulu opsinya. A. Menolak ditugaskan ke daerah tersebut karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. B. Meminta kepala kantor untuk menugaskan orang lain melakukan penelitian tersebut. C. Menelusuri kebenaran berita tersebut dengan membaca artikel di internet. D. Menunda keberangkatan penelitian sampai selesai haid agar menghindari terjadi hal-hal yang buruk. Oke teman-teman, nah jadi di sini dia akan melakukan suatu penelitian ke dalam daerah yang adatnya kental, teman-teman. Nah, kepercayaan di daerah tersebut adalah orang asing yang akan masuk ke desa harus dalam keadaan suci. Keadaan suci itu maksudnya kalau di agamaku ya, teman-teman, itu tidak dalam keadaan haid atau menstruasi, teman-teman. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh Sinta, teman-teman? Nah, ini udah jelas ya, dia bilang di daerah tersebut ada suatu kepercayaan, teman-teman. Berarti itu sebuah fakta, teman-teman ya. Nah, jadi tunjukkan bahwa kita mampu mengikuti peraturan yang berlaku dan menghargai adat istiadat di wilayah kita yang mana akan jadi tempat bertugas kita, teman-teman. Jadi di sini jelas jawabannya adalah yang D. Menunda keberangkatan penelitian sampai selesai haid agar menghindari terjadinya hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi untuk poin 4-nya adalah yang D, poin 3 adalah yang C, poin 2-nya itu adalah yang B, dan poin 1 adalah yang A, seperti itu. Jadi kita tunda dulu ya keberangkatannya sampai selesai haid, kemudian baru kita berangkat untuk penelitiannya, seperti itu teman-teman. Nah, itu solusi yang terbaik. Oke, kita next ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Peraturan baru mengubah sistem 2 shift menjadi 3 shift. Terjadi perubahan waktu kerja. Kebetulan Anda bekerja sekaligus kuliah. Cara Anda menyikapi peraturan tersebut dengan: kita baca dulu opsinya. A. Mengatur ulang jadwal kuliah agar tidak mengganggu jam kerja. B. Mengkomunikasikan kepada atasan tentang jadwal kerja dan kuliah agar tidak bentrok. Yang C. Cuti kuliah sementara waktu sampai Anda dapat membagi waktu dengan pekerjaan. Yang D. Mencari kampus lain yang dapat menyesuaikan jadwal kuliah dengan jam kerja. Oke teman-teman, jadi ada perubahan shift, di mana kalau soal seperti ini kita harus mampu mengikuti perubahan. Nah, itu kata kuncinya. Jadi, tunjukkan bahwa kita mampu mengikuti perubahan secara terbuka dan menyesuaikan diri dengan peraturan yang terbaru. Jadi jelas di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Mengkomunikasikan kepada atasan tentang jadwal kerja dan kuliah agar tidak bentrok, teman-teman.
Nah, jadi perlunya komunikasi ya kepada atasan supaya bisa diatur nih antara jadwal kerja dan juga jadwal kuliah, teman-teman. Dan untuk poin 5 itu adalah yang poin 4 teman-teman, itu adalah yang B. Kemudian poin 2, poin 2-nya poin 3, poin 3-nya itu adalah yang mana nih? Yang A, teman-teman. Kemudian poin 2 itu adalah yang C dan poin satunya adalah yang D. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian untuk tahun ini. Dan buat yang kalian mau bergabung ke tryout, itu aku saranin untuk bergabung ke tryoutnya Sobat P3K. Selain tryout, aku juga punya kumpulan soal-soal yang udah aku kemas dalam bentuk ebook teman-teman. Saat ini tersedia 2 ebook, yaitu edisi 1 dan edisi 2. Untuk dalam ebooknya terdiri dari soal kompetensi bidan, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara serta pembahasannya teman-teman. Dan untuk kalian yang mau beli bisa langsung aja klik description box aku karena udah aku cantumin nomor WhatsApp dan juga link untuk tryout-nya di Sobat P3K teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari aku. Misalnya kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan komen video apa lagi yang harus aku bikin. Dan yang udah subscribe, terima kasih. Dan yang selalu nonton, terima kasih juga. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, terlebih itu kurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.